Assalamualaikum. Semoga kita semua sehat dan mendapatkan barokah dari Allah. Amin. Don't blame the messenger. Jangan salahkan pengantar surat. Jangan salahkan pemberi kabar. Teman-teman, di kantor itu biasanya ada petugas yang tugasnya mencatat dan mengedarkan surat-surat. Kalau dia ke tempat Anda lalu mengantar surat, misalnya surat undangan atau SK mutasi Anda, lalu si pengantar itu belum pergi, kemudian Anda baca isinya dan Anda mengumpat-ngumpat karena terlalu sering rapat misalnya. Mbak, ini direktur gimana sih? Baru pulang dari luar kota, udah disuruh rapat lagi. Biasanya kan tiap hari Senin. Itu kalau Anda dapat SK misalnya, waduh, saya kok ditempatkan di Jakarta ya? Gimana nih maksudnya direksi? Sedangkan pemberi surat itu, pengantar surat itu masih di situ. Jadi kita tempatkan orang itu pada posisinya, Mas. Perlu diketahui, messenger itu nggak tahu apa-apa, Mas, isi dari surat itu. Jadi jangan sampai Anda protes atau tidak setuju dengan isi surat itu, lalu Anda mengumpat dan mengucapkan di depan si pengantar surat. Karena pengantar surat itu nggak tahu isinya. Pengantar surat itu tugasnya yang penting surat diantarkan ke orang yang tepat, tidak nyasar gitu aja. Di kelurahan, di RT, di RW itu juga ada tukang pengantar surat atau admin grup WA yang memberitahukan BLT misalnya. Lalu Anda tahu kalau Anda tidak mendapatkan BLT, padahal tetangga Anda yang lebih kaya mendapatkan BLT. Lalu Anda panggil si pengantar surat itu dan dia menanyakan, Mas, kok saya nggak dapat? Gimana nih maksudnya nih Pak RW ini? Gimana nih maksudnya Pak Lurah ini? Jadi akan lebih baik kalau protes Anda sampaikan langsung ke Pak RT, ke Pak RW, atau ke Pak Lurah. Jangan Anda titip pesan ke pengantar surat atau admin WA yang menyampaikan kabar. Itu dia nggak tahu apa-apa mengenai siapa yang dapat, siapa yang enggak, dan contoh-contoh lainnya. Jadi don't blame the messenger. Jangan salahkan si pengantar surat. Direktur memanggil Anda, lalu dia menyerahkan SK mutasi. Itu Anda jangan marah sama direkturnya, karena keputusan memutasikan seseorang itu komite, Pak, tidak direktur sendirian. Kalaupun yang tanda tangan adalah direktur, itu dia hanya pucuk pimpinan. Kalau yang mengusulkan itu banyak pihak yang terlibat. Jadi bukan hanya direktur saja gitu. Kolektor angsuran datang ke rumah Anda atau telepon Anda atau WA Anda,
itu posisi kolektor, petugas penjemput angsuran, petugas yang WA Anda, yang telepon Anda, itu dia digaji untuk menjemput angsuran Anda atau mengabarkan tanggal angsuran yang udah lewat. Itu saja, Pak. Jadi kalau Anda memang nggak bisa bayar, Anda menghadap aja ke kantornya, kantor banknya. Anda sampaikan, kalau Anda memang benar loh ya, sampaikan, Pak, bulan ini saya nggak gajian, jadi saya nggak bisa ngangsur. Bagaimana Pak baiknya? Gitu. Jadi selalu ada jalan tengah langsung dengan sumbernya, jangan kepada pengantar pesan. Terima kasih. Assalamualaikum.